Baik, pertama-tama untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita absen terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama, Mas Idam Maulana. Hadir Pak, hadir. Terus Mas Haidar Ali. Hadir Pak, hadir. Baik, berarti untuk pertemuan kali ini hadir semua ya. Ya, hadir semua Pak. Ya, terima kasih. Untuk pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang gambar teknik serta macam alat gambar teknik. Di sini dari siswa sekalian sudah pernah dengar apa itu gambar teknik? Ya Pak, simpang siur tapi dengarnya. Oke, di sini saya akan menerangkan sedikit tentang gambar teknik. Apa itu gambar teknik? Gambar teknik itu biasanya digunakan oleh anak sipil maupun mesin, tapi di sini kita akan membahas tentang yang berhubungan dengan mesin. Jadi gambar teknik tersebut biasanya digunakan untuk komunikasi antar perancang, yaitu desainer gambar dengan teknisi yang nantinya teknisi akan membuat suatu produk menggunakan patokan yaitu gambar teknik gambar tersebut. Ya, untuk yang awal ini biasanya gambar teknik digunakan di semester awal sebagai dasar untuk menuju ke gambar CAD atau yang lebih tingkatnya lebih teliti lagi. Yang pertama yaitu untuk tujuan pembelajaran kali ini ada dua. Yang pertama memahami macam-macam alat gambar teknik manual. Yang kedua memahami cara penggunaan alat gambar teknik manual dengan baik dan benar. Langsung saja ke alat-alat yang digunakan untuk menggambar teknik manual. Yang pertama yaitu busur derajat. Di sini pasti sudah pernah kan menggunakan busur derajat baik di SD maupun SMP. Sudah Pak, sudah. Nah, di sini busur derajat digunakan untuk membagi sebuah sudut menjadi sama besar atau mengukur besarnya sudut. Nah, untuk cara penggunaannya, nih di sebelah kanan ada garis segitiga CA dan AB. Untuk cara penggunaannya yaitu sudut A ini kita paskan di pusat busur, sedangkan garis AB nanti kita paskan pada pusat busur dan garis horizontal. Nah, nantinya garis AC ini akan kita cocokkan di mana yang di busur derajat ini sama. Sekiranya di kemiringannya sama di 70 atau di 45. Yang selanjutnya yaitu kertas gambar. Kertas gambar yang bisa digunakan untuk membuat gambar teknik adalah kertas gambar berwarna putih yang permukaannya tidak kasar. Apabila kertas gambar kasar, maka sulit menarik garis lurus. Nah, untuk yang di sebelah kanan bawah ini merupakan ukuran-ukuran dari kertas gambar. Biasanya untuk gambar manual bisa disebut dengan sketchbook. Yang selanjutnya yaitu pensil gambar. Di sini ada dua macam pensil gambar. Pensil adalah alat gambar yang paling sering dipakai untuk latihan gambar teknik dasar. Pensil gambar terdiri dari batang pensil dan isi pensil. Terdapat dua jenis pensil yaitu pensil batang dan pensil mekanik. Nah, untuk yang warna biru itu biasanya disebut pensil batang. Terus untuk yang sebelah kanan yang warna coklat itu pensil mekanik. Biasanya bisa diisi ulang, sedangkan yang pensil batang itu tidak bisa diisi ulang, namun bisa dirautin. Selanjutnya yaitu penggaris siku. Penggaris siku terdiri dari satu
penggaris segitiga bersudut 45 derajat, 90 derajat, 45 derajat, dan satu buah penggaris bersudut 30 derajat, 90 derajat, dan 60 derajat. Sepasang penggaris segitiga ini digunakan untuk membuat garis-garis sejajar, sudut-sudut istimewa, dan garis yang saling tegak lurus. Biasanya kita menyebutnya dengan sepasang segitiga. Nah, kurang lebih untuk gambarnya seperti yang ada di kanan bawah ini. Selanjutnya, jangka gambar. Dari siswa sekalian pasti sudah pernah menggunakan jangka gambar kayak di gambar tersebut kan? Apa belum pernah? Sudah pernah Pak, sudah. Oke. Nah, jangka adalah alat gambar yang digunakan untuk membuat lingkaran dengan cara menancapkan salah satu ujung batang, yaitu yang ada pada nomor 1 paling ujungnya. Terus kertas gambar sebagai pusat lingkaran, dan yang lain berfungsi sebagai pensil untuk menggaris gambar. Nah, yang berfungsi sebagai pensil yaitu pada ujung bagian nomor 3. Yang keenam yaitu ada meja gambar. Merupakan meja gambar yang didesain khusus untuk keperluan gambar rancang. Meja harus mempunyai permukaan yang rata, lurus, dan licin. Nah, untuk materi hari ini cukup itu saja. Mungkin ada yang mau menyimpulkan atau saya jelaskan dari awal tadi? Silakan Pak, jelaskan saja. Ya, dari kesimpulan yang kita ambil dari pembelajaran kali ini adalah kita sudah mengetahui macam-macam alat gambar teknik manual yang akan kita gunakan, baik dari pensil, jangka, penggaris, segitiga sepasang, terus ada juga meja yang kita gunakan, dan jenis kertas beserta ukurannya. Mungkin untuk pembelajaran kali ini kita membahas tentang macam-macam alat gambar teknik manual. Nah, kita kan sudah belajar mengenai macam-macam alat gambar teknik. Alangkah baiknya kita bisa latihan soal bareng. Mungkin bisa disiapkan catatan buku atau pensil atau bolpen. Ya, untuk yang soal pertama, apa kegunaan dari busur derajat dalam gambar teknik? Mungkin ada yang mau menjawab? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, silakan Mas Haidar Ali. Jawabannya yang C Pak. Untuk membagi sudut menjadi sama besar. Ya, kita cek ya jawabannya. Ya, benar. Beri aplaus buat Mas Ali. Ya, lanjut ke soal berikutnya yaitu ya, yang soal yang kedua, alat yang digunakan untuk membuat garis-garis sejajar, sudut-sudut istimewa, dan garis yang saling tegak lurus adalah, ada yang bisa jawab? Saya Pak, Ya, silakan Mas Idam. penggaris itu Pak. Ya, kita cek jawabannya ya. Nah, benar sekali. Beri aplaus buat Mas Idam. Ya, selanjutnya selesai. Nah, mungkin 2 soal tadi bisa buat evaluasi dari pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapat tadi bisa bermanfaat dan bisa hafal untuk kedepannya. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kali ini ada sedikit buah tangan buat para siswa sekalian, yaitu tugas buat minggu depan. Carilah materi etiket gambar teknik tentang standar ukuran, tata letak, dan isi pada etiket gambar teknik. Mungkin bisa dicatat atau di screenshot ya. Atau mau ada pertanyaan? Sudah Pak, sudah. Itu dikumpulkan lewat mana Pak? Nanti bisa dikirim langsung ke WA grup aja. Paling lambat kapan Pak itu Pak? Pertemuan minggu depan Mas. Sebelum kita pertemuan mungkin bisa dikirim terlebih dahulu. Baik Pak, baik. Terima kasih.
Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap belajar dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.